Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal penerapan umum untuk soal prediksi SNBT 2025. Sekarang kita masuk ke sesi 5 soal, karena ada 5 soal ya. Mungkin langsung aku bacakan saja di soal pertama. Sebuah pesawat terbang menurunkan ketinggiannya secara konstan. Konstan itu sama saja istiqomah ya, terus konsisten. Kalau kita sedekah ke masjid, misalkan setiap hari Jumat 2000, minggunya lagi 2000 itu konstan ya, atau istiqomah. Nah, katanya di sini dia akan menurunkan ketinggiannya dari 8.000 meter ke 6.000 meter dalam waktu 12 menit. Oke, ada pesawat. Ini pesawatnya pesawat 2 dimensi ya. Ini pesawat nih. Aku gak bisa gambar. Nah, ini katanya itu dari, misalkan ini tanah ya. Ini tanah. Nah, ketinggian pesawat itu mungkin dari sini ya. Enggak. Harusnya pesawatnya ini ya, lurus ya, jangan bengkok gitu. Oke, misalkan ini pesawatnya segini, berarti nah ini ketinggian awalnya itu 8.000 meter. Nah, katanya setelah 12 menit kemudian pesawatnya di sekitaran sini gitu ya. Ini tingginya 6.000 meter ya. 6.000 meter. Nah, dalam jangka waktu penurunan tersebut dari 8.000 ke 6.000, pesawat itu proses penurunannya itu selama 12 menit. 12 menit. Nah, berarti pertama yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman jawab itu adalah seberapa cepat per menit ya, seberapa cepat per menit pesawat tersebut turun gitu ya. Jadi kita harus tahu nih 1 menitnya pesawat itu turunnya berapa meter. 1 menit pesawat turun berapa meter. Turun berapa meter. Oke, kita harus tahu ini dulu ya. Nah, karena kita tahu bahwa rumus kecepatan adalah distance dibagi time, atau sering kita sebut S per T ya kalau di fisika. Nah, tapi di sini distance-nya itu berupa perubahan distance ya. Di sini ada delta S, ini delta T juga ya. Delta S dibagi delta T. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan kalkulus ya, turunan. Nah, kita punya perubahan ketinggian pesawat itu dari 8.000 ke 6.000, berarti perubahannya adalah 6.000 dikurangi 8.000 meter. Nah, perubahan waktunya itu dari 0 menit ke 12 menit, berarti 12 dikurangi 0. Nah, baru ini adalah representasi dari kecepatan penurunan per menit ya, per menit. Ini itu per menit. Nah, ini berapa nih? Minus 2.000 ya, minus 2.000 per 12. Kita bagi 4 mungkin biar enak dilihat. Kita bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena biar disederhanain ya. 20 bagi 4 5, jadi min 500 di atasnya. 12 bagi 4 harus adil ya. Kalau atas bagi 4, bawah juga harus bagi 4. 3. Jadi minus 500 per 3 meter per menit. Jadi 1 menitnya pesawat itu turun sekitar minus 500 per 3 meter per menit. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan pola barisan ya, bisa menggunakan pola barisan. Jadi ini polanya ya.
si pesawat mulanya itu di 8.000 meter. Terus turun. Ini per 1 menit ya. Per 1 menit. Mungkin aku kasih ini ya. Per 1 menit. Per 1 menit. Nah, 8.000 meter. Terus turun 1 menit. Ya 1 menit. 8.000 dikurangi 500 per 3 gitu ya. Terus turun lagi 1 menit kemudian. Ini 1 menit gitu ya, jangkanya 1 menit. Ini juga 8.000 dikurangi 500 per 3, turun lagi 1 menit ya, dikurangi 500 per 3. Berarti dari sini ke sini juga itu 1 menit. Nah, ini berpola teman-teman, bisa menggunakan barisan aritmetika ya. Jadi bedanya, ingat beda itu adalah selisih antara dua suku berurutan. Suku yang depan dikurangi suku yang sebelumnya. Jadi ini bedanya berapa? Suku ini ya, suku yang kedua, suku kedua ini beda. Suku kedua dikurangi suku pertama. 8.000 dikurangi 500 per 3 dikurangi U1 8.000. Berarti bedanya tuh adalah kecepatannya ya. 500 per 3. Nah, karena kita ingin mengetahui kita ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika pesawat sudah mencapai 5.000 meter, maka pola barisannya itu harus berakhir di 500 meter. 500 meter. 5.000 meter. Nah, begitu ya. Jadi kan ini dari 8.000 turun lagi sekitar 500 per 3 ya, dikurangi lagi sampai ketinggiannya di 5.000 meter. Gitu teman-teman ya. Semoga paham ya. Oke. Kita harus mengetahui berapa menitnya. Nah, ini U1-nya itu 8.000 meter dan U2-nya itu ini. Nah, berarti dari 8.000 meter di U1 dia belum bergerak, maksudnya belum bergerak turun. Belum bergerak turun. Karena di U1 ya di 8.000 belum bergerak turun. Kalau belum bergerak turun berarti dia di 0 menit, teman-teman. Nah, ketika di U2 dia di 1 menit. Nah, ini berpola juga. Jadi setiap ini indeksnya ya. Di sini U1 berarti 0 menit. Dikurangi 1 ya. Di sini U2 berarti di sini 1 menit. Berarti kalau di sininya UN itu adalah suku ke N dari barisan ini, maka akan terjadi N-1 dikurangi 1 ya, menit. Gitu ya. Jadi kalau kita menghitung U5, berarti yang dibutuhkan untuk menuju U5 adalah 5 kurang 1, 4 menit ya. Gitu ya. Oke, kita harus mengetahui N-nya ini, teman-teman. Berapa menitnya ini yang akan kita jawab itu ya. Oke, kita akan menggunakan aritmetika. Kita punya rumusnya ya, UN sama dengan A plus A itu U1 ya. A plus N min 1 kali B. A-nya kita tahu 8.000 ya, suku awal. UN-nya, tadi UN-nya itu adalah yang kita inginkan di kalimat terakhir ya tadi ya. Yang kita inginkan itu berapa menit saat pesawat tersebut berada di ketinggian 5.000. Jadi sampai suku terakhir, ini berarti 5.000 ya. Ditambah N-nya kita nggak tahu karena yang akan kita cari. B-nya adalah berapa tadi? Minus 500 per 3. Oke, kita akan pindahkan terlebih dahulu 5.000 dikurangi 8.000
dapat sekian, terus dapat N-1 kali min 500 per 3. Yang ini yang Q-nya menjadi minus 3000 sama dengan N-1 kali min 500 per 3. Kita akan uraikan teman-teman. Min 3000 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, min 500 per 3 kali N, min 500 per 3N, min 500 per 3 dikali min 1, jadi positif ya, positif 500 per 3. Sekarang, supaya nggak banyak minusnya, yang minus itu kita pindah ruaskan ya. Di minus 500 per 3 kita pindahkan ke kiri, jadinya plus 500 per 3N sama dengan 500 per 3. Yang 3000 minus 3000 kita pindah ke kanan. Oke, dapat 500 per 3 ditambah 3000. Nah, ini berapa? 500 per 3 ditambah 3000 itu adalah, ini 3 kali 3000 9000 ya. Terus kita tambahkan ke 500-nya. Berarti 9000 ditambah 500 sama dengan 9500 per 3. Ini kirinya 500 per 3 kali N. Alright. Kita pengen mendapatkan nilai N, berarti N-nya harus sendirian di ruasnya. Kita akan pindahkan 500 per 3-nya. Berarti jadi bagi ya. Ini kan perkalian nih, jadi bagi. Jadi 9500 per 3 dibagi 500 per 3. Gitu ya. Nah, ingat teman-teman, di pembagian pecahan kita punya 9500 per 3 dibagi 500 per 3. Kita akan balik 9500 per 3, kan jadi kali ya. Kali 3 per 500. Ini coret, sama dengan 9500 per 500. Ini coret, 95 bagi 5. 95 bagi 5 itu 1, ini 5, berapa? 4 ya, 4, 5, 9. Nah, berarti N-nya adalah 19. Oke, karena N-nya 19, teman-teman, karena N-nya 19, berarti U19 itu sama dengan 5000 meter. Yaitu saat ketinggian pesawat di 5000 meter ya. Artinya, pesawat itu berdasarkan pola sebelumnya, berdasarkan pola ini, akan mencapai 5000 meter saat, ingat ini, kalau U1 ini belum bergerak turun ya, karena memang masih di tahap 8000 meter. U1 belum bergerak turun, berarti 0 berkurang 1, teman-teman, 1 kurang 1, 0. U2 1 menit, 2 kurang 1 ya. Dan UN itu sama dengan waktunya N-1 menit. Jadi kalau kita punya N-nya 19, maka untuk mencapai 5000 meter, pesawat tersebut membutuhkan N-1, N-1 menit. Atau 19 kurang 1 menit. 18 menit. Begitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 18 menit. 18 menit kawan. Mana kawan belum? Nah, 18 menit ya. Oke, jadi jawabannya adalah 18 menit. Nah, mungkin itu teman-teman. Mari kita ke soal selanjutnya. Oke, ini untuk soal selanjutnya. Aku bacakan dulu. Dari angka 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 8 akan dipilih 4 bilangan yang terdiri dari 2 angka berbeda. Banyaknya cara menyusun angka adalah cek. Nih teman-teman, kalau belum belum belajar mengenai kombinatorika, teman-teman bisa menonton video aku di yang berjudul teori peluang ya. Di sana aku ngejelasin mengenai kombinatorika. Nah, oke, mungkin aku jelaskan sedikit ya. Karena mungkin ada penonton aku yang baru yang langsung ke sini videonya ya.
Oke, kita punya angka 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 8. Katanya akan dipilih 4 angka ya dari angka-angka tersebut yang terdiri dari 2 angka berbeda. Oke, kita akan menggunakan aturan perkalian ya. Di sini katanya ada 4 bilangan, aku kasih 4 kotak ya. 4 kotak, 1, 2, 3. Nah, kotak-kotak ini akan diisi oleh angka-angka yang ada di sini ya. Nah, ini ingat syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan di sininya adalah sebuah angka 1, katakanlah ya, angka 1, terus di sininya 5, di sininya 5, di sininya misalkan 6. Ini diperbolehkan teman-teman ya. Kayaknya enggak ya. Kita di sini 2 angka berbeda. Ini kan 3 angka berbeda ya. Oke, berarti jangan gitu. Nih, salah. Kita akan eksperimen lagi. Ada 4 angka. Ini sebagai contoh saja. Berarti kalau kita ambil di sininya 5, di sininya 5, di sininya 6, di sininya 6. Kayaknya ini doang deh ya. Karena yang punya 2 angka itu adalah 5 dan 6 doang. Kalau kita kasih sebuah angka dari deretan angka ini, katakanlah misalkan 2, itu nanti ada 3 angka berbeda, teman-teman. Jadi satu-satunya cara adalah menyusun kedua angka ini. Berarti ya ini doang ya. Oke, kita akan menggunakan cara manual dan cara cepatnya ya. Berarti kan susunannya 5, 5, 6, 6. Terus 5, 6, 5, 6. Terus 5, 6, 6, 5. Habis itu berapa lagi? 6 ya. 6, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 5, terus 6, 6, 5, 5, udah ya. Nah, berarti ada 6 teman-teman ya, ada 6 cara. Nah, cara mudahnya, teman-teman bisa menggunakan permutasi objek sama ya, permutasi objek yang sama, objek sama. Nah, karena di sini ada 2 objek doang, 5 dan 6, dan ada 4 angka, maka kita akan menggunakan rumus permutasi. P sama dengan N faktorial, N itu banyaknya angkanya ya, dibagi dengan hal yang samanya, P1 faktorial, P2 faktorial, sampai seterusnya, Pn faktorial. Oke, di sini yang samanya kan 5 dan 6 ya, berarti ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. 4 faktorial dibagi angka pertama yang sama adalah angka 5. Berarti ada 2 ya, berarti 2 faktorial, ada 2 angka 5, dan ada 2 angka 6, 2 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3, kali menurun ya, kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1, kali 2 kali 1 ya. Ini coret 2 kali 1-nya, sisa 12 dibagi 2, 6 ya. Nah, sama teman-teman ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini untuk soal nomor 3-nya, langsung saja ke pembahasannya. 5, 7, titik, 17, 25, 35. Oke, kita akan lihat pakai, ini kan sedikit teman-teman ya. Jadi kalau sedikit biasanya polanya itu berurutan ya. Enggak loncat maksudnya ya. Jadi dari sini ke sini itu tambah 2. Dari ke sini nggak tahu, tanda tanya. Terus dari sini ke sini nggak tahu juga ya. Dari sini ke sini ditambah 3 tambah 5 8 ya. Dari sini ke sini tambah 10. Sepertinya kita bisa menebak teman-teman. Ini kelipatan 2 ya. Jadi kemungkinan ini 4, ini 6. Jadi
berpola kan. Dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 2, juga 2 ya. Nah, sama ya. Berarti kemungkinan 7 ke titik-titik ditambah 4 dan titik-titik ke 17 ditambah 6. Benar gak ya? Oke, kita akan lihat. Berarti 7 tambah 4, 11. Maka jawabannya 11. Cuman kita lihat buktinya. Apakah 11 ke 17 tambah 6? Ini ya, ini ke sini. Tambah 6. Benar ya? 11 tambah 6, 17. Jadi jawabannya adalah 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini soal selanjutnya. Ada pola lagi, tapi sekarang pola pola huruf. Teman-teman bisa convert dulu ke pola angka ya, supaya lebih mudah melihatnya. A itu adalah, ingat ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ini kalau nggak tahu ya, letak angkanya di mana. Kalau teman-teman udah tahu mah nggak perlu diginiin ya. P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini G ya. 8, 9, 10. Ini terus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, A itu adalah angka 1, Z-nya angka 26, C-nya 3, X-nya angka 24, 1, Pi-nya 2, berapa nih? 22 ya. 22, C-nya 3, ya 3 ya. Titik-titik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan loncat 1. Kan dari sini ke sini kan tambah 2, sini ke sini kurangi 2. Sini ke sini tambah 2. Begitu pun seterusnya ya. Nah, ini kan pastinya ke sini ya, jadi nggak sesuai dengan yang ada di titik-titik ini. Jadi kita harus melihat pada suku kedua. 26 ke 24 kurangi 2, 24 ke 22 kita kurangi 2, 22 ke sini pasti kurangi 2 karena harus konsisten. Berarti ini adalah huruf ke-20, yaitu T, teman-teman ya. Jawabannya adalah T. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, ini soal terakhirnya, soal aritmetik, gampang ya. Kita punya di sini yang belum terhitung adalah akar 64 dan akar 16. Akar 64 ini indeksnya 2, teman-teman ya. Oke, bentar. Ini nge-like. Bro. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya indeksnya 2 karena tidak dituliskan. Teman-teman juga bisa akan melihat beberapa bentuknya itu seperti 3. Ini artinya angka berapa yang 3 angka berapa yang ketika kita kalikan angka yang sama ya, hasilnya 64 gitu ya. Nah, misalkan aku punya 216 ya, 216 ininya 3. 3 angka berapa yang sama ya ketika dikalikan hasilnya 216. Ya 6 ya, karena 6 nge-like 6 kali 6 kali 6, 6 kali 6 36, 36 kali 6 itu 216 ya. Nah, berarti jawabannya 6 ini. Jadi kayak gitu ya perumpamaannya. Nah, sekarang akar 64 di sini gak ada indeks, berarti indeksnya 2 ya. 2 angka yang sama yang ketika dikalikan hasilnya 64, 8 berarti. Terus angka 16 4 ya, karena 4 kali 4 itu 16. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3,125 kali 8 ditambah 4,75 kali 4. Nah, ini harus dihitung manual ya. 125 dikali 8, mungkin aku langsung skip saja perhitungannya ya. Jadi ini aku udah dapat di kalkulator 3,125 kali 8 itu 25 ditambah 4,75 dikali 4 itu sama dengan 19 ya. Jadi 25 ditambah 19 adalah 44. Jadi jawabannya adalah 44, teman-teman ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.